Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Rusna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fisiokrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya munculnya mazhab, yaitu latar munculnya mazhab merkantilisme dapat dikaitkan dengan beberapa faktor historis dan ekonomis pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Berikut adalah beberapa latar belakang yang penting. 1. Ekspansi kolonial, teknologi dan inovasi, persaingan dagang dan kebijakan merkantilis. Baik, selanjutnya akan membahas tentang terminologi mazhab. Terminologi mazhab dalam konteks ekonomi seringkali tidak digunakan. Sebagai gantinya dalam konteks ekonomi, istilahnya yang lebih umum adalah aliran atau paham ekonom yang mengacu pada kumpulan gagasan teori dan pendekatan tertentu yang dianut oleh sekelompok ekonom atau pemikir ekonomi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya aliran fisiokrat. Fisikawan beranggapan bahwa tenaga saat ini tidak produktif karena di kota banyak peraturan, sehingga masyarakat kota tidak produktif. Juga terjadi kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Klasifikasi penduduk dan distribusi pendapatan nasional. Klasifikasi penduduk dan distribusi pendapatan nasional itu ada 3 menurut populasi Quesnay. Yang pertama, selanjutnya tentang kelemahan merkantilisme. Yang pertama yaitu menyebabkan konflik terjadinya negara di Indonesia. Ada kebencian antar negara di negara kita. Yang kedua, adanya kolonialisme antara Indonesia dan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia dan profesi lainnya. Yang ketiga, negara terus-menerus terjebak dalam bisnis ekspor saat ini yang terus berkembang. Meskipun sudah ada ekspor di negara tetangga, ekspor berarti perpindahan barang di dalam negeri untuk kirim ke negara yang membutuhkannya, tidak hanya ke negara lain tetapi juga ke luar negeri. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang akibat merkantilisme. Yang pertama, perlindungan ekonomi. Di negara-negara yang menganut merkantilisme cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme. Yang kedua, yaitu eksplorasi koloni, yaitu negara-negara merkantilis seringkali menguasai koloni-koloni di seluruh dunia untuk memanfaatkan sumber daya mereka. Yang ketiga yaitu ketimpangan perdagangan, yaitu menciptakan ketimpangan perdagangan antar negara. Selanjutnya ada 4 mazhab, yaitu 1 mazhab Hanafi, 2 mazhab Maliki, 3 mazhab Syafi'i, dan 4 mazhab Hambali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh merkantilisme. Yang pertama yaitu Jean Bodin. Nah, Jean Bodin ini adalah ilmuwan Prancis yang pertama kali secara sistematis menyajikan teori uang dan harga. Baik, tokoh yang kedua adalah Thomas More. Thomas More adalah seorang pengusaha kaya raya dari Inggris yang menulis banyak tentang perdagangan dengan negara lain. Dia menyadari bahwa perdagangan luar negeri memiliki banyak keuntungan saat melakukan perdagangan dengan negara lain. Pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan yang amat efisien. Baik, tokoh yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Courbet adalah seorang pegawai negeri Prancis di kantor Menteri Ekonomi Keuangan di pemerintahan Louis ke-14. Tujuan yang ditetapkan lebih ditujukan pada kekuasaan dan kehormatan negara daripada meningkatkan kekayaan individu. Tokoh yang keempat yaitu Sir William Petty, yaitu adalah sebagai dosen di Universitas Ortodok. Sir William banyak menulis buku tentang ekonomi politik. Selain itu, Petty juga dikenal sebagai inamator, ahli bahasa dokter,
musisi, pelaut, dan asisten direktur akademi. Yang kelima adalah David Hume. David Hume adalah seorang pemikir terkenal, juga memberikan kontribusi paling penting di bidang ekonomi. Meskipun terkenal sebagai pemikir, Hume sering diskusi dengan Adam Smith tentang pemikiran-pemikiran mereka di dalam ekonomi. Baik, sampai sini penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.